Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwana Yumsi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas mata kuliah kewarganegaraan, di mana membahas mengenai rule of law. Mungkin ada teman-teman yang sudah memahaminya dan juga ada yang kurang memahaminya. Maka dari itu, saya akan membahasnya melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama, bisa teman-teman lihat nanti, itu membahas seperti gambar timbangan, itu merupakan ibarat kata dari rule of law sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada slide yang kedua. Pada slide kedua, menjelaskan mengenai rule of law. Rule of law adalah suatu konsep yang membahas tentang common law, di mana rule of law ini suatu masyarakat, negara, dan kelembagaan yang lainnya dalam suatu negara menjunjung tinggi supremasi hukum di atas hukum dan juga egalitarian. Nah, teman-teman, rule of law adalah by of the law, bukan by of the man. Nah, kita masuk kepada slide yang ketiga. Silahkan perhatikan tampilannya di slide yang ketiga ini. Teman-teman sudah melihat slide yang ketiga kan? Nah, slide yang ketiga ini ada dua pendapat menurut para ahli, di mana yang pertama yaitu menurut Friedman, di mana Friedman ini mengemukakan pendapatnya mengenai rule of law, yaitu suatu doktrin yang membahas mengenai semangat dan juga idealisme yang tinggi tentang keadilan. Nah, sedangkan menurut Sunarjati Hartono mengemukakan rule of law itu, menurut beliau sebenarnya sangat sulit untuk mengartikan mengenai rule of law. Namun, tetap saja rule of law tersebut memiliki arti atau memiliki makna bahwa harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat dan bangsa mengenai suatu keadilan, di mana bangsa dan masyarakat harus memperoleh keadilan, khususnya adalah keadilan sosial. Selanjutnya, kita masuk kepada slide yang keempat. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat slide yang keempat? Nah, pada slide yang keempat ini membahas mengenai prinsip-prinsip dari rule of law sendiri, di mana prinsip-prinsip secara formal atau in the formal sense itu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tercantum pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, poin utama pada rule of law ini adalah jaminan utama bagi suatu masyarakat, yaitu jaminan keadilan bagi masyarakat tersebut, khususnya adalah keadilan sosial. Nah, teman-teman, kita lanjut kepada slide yang kelima. Setelah memperhatikan slide yang keempat tadi, kita masuk pada slide yang kelima, yaitu prinsip-prinsip rule of law secara formal. Yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara hukum, di mana ini tercantum pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa terkecuali. Ini tercantum pada pasal 27 ayat 1. Sedangkan yang ketiga, setiap orang itu berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Hal ini tercantum pada pasal 28D ayat 1. Sedangkan yang keempat itu adalah setiap orang itu berhak untuk bekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Hal ini tercantum pada pasal 28D ayat 2. Nah, kita lanjut kepada slide yang berikutnya, yaitu slide yang keenam.
kita masuk kepada slide yang keenam, yaitu tentang strategi pelaksanaan atau pengembangan dari Rule of Law. Nah, strategi pelaksanaan dari Rule of Law ini ada 3. Yang pertama adalah keberhasilan, di mana keberhasilan ini merupakan corak dari masyarakat hukum. Yang kedua yaitu mengenai institusi sosial berdasarkan akar budaya. Sedangkan yang ketiga yaitu suatu legalisme. Nah, penasaran kelanjutannya? Silakan perhatikan slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ke-7. Nah, kita masuk kepada slide yang ke-7. Untuk menerapkan hal-hal yang telah kita bahas pada slide yang ke-6 tadi, kita memerlukan yang namanya hukum yang progresif. Nah, gagasan untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Asumsi dasar hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, di mana hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final. Namun, hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi law as process, law in the making. Nah, kita lanjut kepada slide yang ke-8. Nah, yang selanjutnya yaitu adapun fungsi-fungsi dari Rule of Law. Fungsi dari Rule of Law sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah mengatasi perselisihan. Yang kedua adalah memberikan keadilan hukum. Serta yang ketiga adalah memberikan fungsi administratif. Mari sama-sama kita bahas pada slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ke-9. Nah, kita masuk kepada slide yang ke-9. Itu pertama kita membahas mengenai mengatasi perselisihan. Seperti yang kita ketahui, perselisihan itu kerap terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari Rule of Law ini setidaknya dapat memberikan fungsi sendiri, yaitu untuk memastikan, mengartikulasikan, dan menyempurnakan aturan keadilan jika terjadi suatu perselisihan di suatu masyarakat, sehingga memungkinkan pelestarian dari tatanan sosial tersebut. Nah, sedangkan yang kedua adalah kita saksikan pada slide yang selanjutnya. Nah, kita lanjut kepada fungsi Rule of Law yang kedua, yaitu memberikan keadilan hukum, di mana aturan hukum ini hanya menetapkan aturan terhadap permainan sosial. Sebenarnya aturan ini aturan yang berlaku adil untuk semua kalangan manusia, tidak memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu kita membahas tentang fungsi Rule of Law yang ketiga. Kita saksikan pada slide yang ke-11. Nah, fungsi yang ketiga yaitu memberikan fungsi administratif. Nah, teman-teman, ketika perbedaan antara perintah administratif dan juga aturan peradilan menjadi kabur, nah, kekangan pada kekuatan pemerintah ini sebenarnya telah melemah. Nah, hal ini menyebabkan kesan yang salah bahwa pejabat terpilih kami memiliki dan harus memiliki kekuasaan yang banyak gitu. Namun mungkin dalam memutuskan aturan keadilan seperti dalam penguasan dan pelaksanaan proposal administratif, hal inilah dibutuhkan yang namanya fungsi administratif dalam suatu negara tersebut. Jadi Rule of Law ini sangat memiliki fungsi yang sangat besar di dalam suatu negara. Nah, kita lanjut kepada slide yang ke-12. Silakan diperhatikan slide-nya. Nah, teman-teman, kita bahas yang ke slide 12, yaitu mengenai dinamika pelaksanaan Rule of Law. Rule of Law ini diartikan secara hakimi atau material, sebenarnya sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the Rule of Law.
Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penggalan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of the law. Nah, kita memasuki kepada slide yang ke-13. Pada slide yang ke-13 ini sebenarnya bukan menjelaskan, tetapi lebih ke pertanyaan. Setelah kita membahas mulai dari pengertian menurut para ahli, prinsipnya, fungsinya, dinamika pelaksanaannya, kita mengajukan suatu pertanyaan terhadap pemerintah gitu. Nah, bagaimana sih komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law? Nah, akan kita bahas pada slide yang ke-14. Nah, kita bahas pada slide yang ke-14 ini, yaitu bisa dikatakan sebuah cerita atau kita flashback lagi mengenai pada masa Orde Baru, di mana pelaksanaan rule of law pada masa ini bisa dikatakan gagal, bahkan bukan hanya gagal, tetapi sangat gagal. Nah, mengapa dikatakan gagal? Bahwa pada masa Orde Baru ini bukan menerapkan hukum yang berkeadilan, tetapi rezim ini secara langsung maupun secara tidak langsung itu bukannya menegakkan hukum, tetapi malah menginjak-injak hukum, mengabaikan hukum, menyalahgunakan hukum, merekayasa hukum demi kepentingan dan menjamin kelangsungan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, kelompoknya, partainya, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita masuk kepada slide yang ke-15. Pada slide yang ke-15 ini kita membahas menurut para ahli juga, itu menurut MD Kartapawira pada tahun 2000. Beliau mengatakan yang berlaku bukan lagi rule of law. Mengapa demikian? Karena yang menuntut agar peraturan hukum tersebut berfungsi atau menegakkan suatu keadilan serta melindungi hak-hak sosial dan politik. Namun sebenarnya peraturan tersebut atau rule of law tersebut dilanggar oleh warga-warga negaranya dan juga dilanggar oleh para penguasa-penguasa yang ada di negara tersebut. Nah, kita lanjut kepada slide yang ke-16. Nah, pada slide yang ke-16 ini, teman-teman dapat melihatnya bahwa di situ dijelaskan atau ada sebuah tulisan yang membahas yang memiliki kalimat adili jenderal pelanggaran HAM. Nah, yang katanya rule of law ini ternyata menjadi rule by law, di mana segala peraturan hukum yang harusnya menegakkan suatu hukum yang berkeadilan yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara secara adil, ternyata rezim pada saat ini hanya digunakan untuk kelanggengan jabatannya, untuk pembenaran tindakan-tindakan atas suatu yang memiliki kekuasaan tersebut, sehingga tindakan-tindakan ini pada masa ini dapat dikatakan anti nasionalisme, anti demokrasi, dan juga anti keadilan serta anti HAM. Kita lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu slide yang ke-17. Nah, kita sekarang membahas tentang slide yang ke-17. Tadi kita membahas mengenai Orde Baru kan, sekarang kita membahas masalah rule of law pada masa reformasi. Dapat dikatakan pada masa reformasi ini, rule of law sudah sedikit membaik gitu, walau tidak terlalu baik banget gitu. Nah, ternyata pada masa reformasi ini, kebebasan berorganisasi dan berpolitik mulai mendapatkan tempatnya, di mana lembaga-lembaga hukum tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Nah, kasus-kasus yang melibatkan mantan pejabat negeri yang telah melakukan anti HAM, anti demokrasi, anti bla 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 dan sebagainya, itu telah dimeja hijaukan. Namun walaupun setelah dimeja hijaukan tersebut, penyelesaian akhirnya tidak menggembirakan, tapi setidaknya pada masa reformasi ini telah
berjalan sedikit lebih baik dibandingkan pada masa yang sebelumnya. Nah, kita lanjut kepada slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ke-18. Teman-teman, ternyata ada sebuah kasus atau sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Tapi luar biasanya bukan luar biasa baik, tetapi lebih cenderung ke yang buruk, bahkan sangat buruk gitu. Nah, di mana penegakan hukum ini terjadi ketika adanya praktik sogok menyogok hakim dan jaksa di dalam penanganan sebuah perkara di meja hijau. Terjadi kasus jual beli tuntutan hukum yang melibatkan jaksa yang brilian. Contohnya adalah Urip Trigunawan, itu adalah contoh konkretnya. Saya mengambilnya ini dari suatu blog yang ada di internet. Kita lanjut kepada slide yang ke-19. Nah, ini juga sama, bukan menjelaskan tetapi sebuah pertanyaan juga. Dapat dikatakan ini pertanyaan yang kedua kayaknya. Nah, pada slide yang ke-19 ini ada sebuah pertanyaan dari saya. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan di slide ini, yaitu apa yang harus dilakukan agar rule of law ini dapat berjalan efektif. Nah, ini kita sebagai mahasiswa juga harus dapat memikirkannya agar rule of law di negara kita ini dapat berjalan dengan baik. Kita perhatikan slide yang terakhir atau slide 20 agar kita dapat menjawabnya dan menerapkannya di negara kita. Nah, teman-teman, ternyata jawabannya adalah mudah sekali, yaitu keberhasilan. Benar sekali, keberhasilan, yaitu the enforcement of the rule of law, di mana harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional bangsa. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan video saya tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share, dan hidupkan tombol loncengnya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.